ruang digerakkan pramuka. Mari kita bersatu padu. Untuk potongannya masih dipakai, jadi kita potongannya nanti jam 9 ke atas ya, adik. Siap, Kak. San, kok kamu posting foto itu sih? Kasihan tahu. Itu kan gak sesuai sama dasar dharma yang kedua. Alaza, lagian cuma buat rame aja kok. Dia juga biasa aja tuh. Tapi kalau dia nggak suka gimana? Di dunia digital sekali penyebar nggak bisa ditarik lagi. Ingin kata-kata jejak digital itu permanen. Santai aja lah, lagian gak akan ada masalah besar juga kok. Chandra, kamu komen HP di sini. Di sini tuh kita belajar disiplin dan tanggung jawab sesuai dengan dasar dan nomor 8. Maaf, Kak. Kak, Ya, ada apa sih? Kak, Sandra unggah foto saya yang aneh di media sosial. Saya jadi banyak ditertawain, Kak. Chandra, apa benar itu? Kamu tahu kan dasar dharma yang ke-10? Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apa yang kamu lakukan di dunia digital itu juga mencerminkan dirimu. Kirain yang kemarin itu cuma buat lucu-lucuan aja. Sekarang aku jadi merasa bersalah. Iya, San. Di dunia digital kayak gini, kita emang harus percaya sama dasar dharma. Apalagi perkataan dan perbuatan kita tanpa kita sadari udah nyakitin orang lain. Ya San, coba kamu minta maaf sama dia, itu lebih baik. Ini gimana caranya? Nih, Apa, San? maaf ya aku udah memposting foto kamu. Iya deh, aku bakal maafin kamu, tapi kamu harus ngapus fotoku yang ada di platform kamu. Nah, jadi di era digital ini kita harus lebih bijak dalam berinteraksi. Ingat dasar dharma yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah, dengarkan pendapat orang lain, dan jangan memaksakan kehendak apalagi mengedarkan hal yang negatif. Nah, gini kan bagus. Kamu jadi contoh yang baik sesuai dasar dharma ke-6. Iya, San. Dari antagonis jadi protagonis nih ceritanya. Masih belajar juga, tapi aku janji bakal mengingat dasar dharma di setiap tindakanku maupun di dunia nyata atau di dunia digital sesuai dasar dharma ke-9. Nah, bagus sekali Sandra, kamu sudah menunjukkan kemauan untuk berubah dan belajar dari kesalahan. Ini adalah wujud dari hemat, cermat, dan bersahaja. Dasar dharma yang ke-7. Benar, Sandra. Ingatlah selalu nilai-nilai dasar dharma sebagai pedomanmu di era digital ini, karena tidak digital adalah cerminan dari dirimu. Apa sih dunia digital? Secara sederhana, dunia digital adalah segala aktivitas dan hal yang terjadi di ranah elektronik dan virtual. Dunia digital adalah lingkungan atau realitas yang terbentuk dari teknologi digital, terutama yang berkaitan dengan komputer, internet, dan perangkat elektronik. Dalam dunia ini, informasi disimpan, diproses, dan dikomunikasikan dalam bentuk digital dengan kode binar 0 dan 1. Mengapa dasar dharma sangat penting di dunia digital? Karena dunia digital adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan di sanalah kita sering berinteraksi, berbicara, dan bertindak meskipun secara online. Ada peralatan aktif seperti belajar agama, menggunakan pendidikan, dan tidak menyalahgunakan internet. Ini pada lingkungan digital, misalnya tidak menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian, atau konten negatif. Tunjukkan empati dalam berkomentar dan berbagi. Bantu teman yang kesulitan dalam menggunakan teknologi, seperti membantu orang tua menggunakan aplikasi atau melaporkan akun penipuan. Gunakan teknologi untuk meningkatkan kreativitas, belajar hal baru, coding, desain, dan sebagainya dengan semangat yang positif. 7. Bijak dalam membeli gadget atau aplikasi, gunakan kuota internet dan waktu secara efisien, tidak berlebihan untuk hal yang tidak penting. Disiplin dalam mengatur waktu online, berani berkata jujur di dunia digital, dan setia pada kebenaran. 9. Jangan menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya, jaga rahasia pribadi dan orang lain, dan bersikap amanah saat diberi tanggung jawab digital.
Nah, yang kita ambil dari video itu, di era digital setiap tindakan meninggalkan jejak. Terkadang kita melakukan kesalahan tanpa menyadarinya. Namun yang terpenting adalah bermohon untuk belajar, berubah, dan menjadikan nilai-nilai dasar Dharma sebagai kompas dalam setiap langkah kita di dunia maya. Jejak yang buruk bisa diubah menjadi jejak yang membawa kebaikan. Nah, dasar Dharma bukan hanya panduan hidup dalam kegiatan pramuka, tapi juga kompas moral yang tepat relevan di era digital. Dengan derasnya arus informasi dan interaksi tanpa batas, nilai-nilai seperti kasih sayang, tanggung jawab, dan kesopanan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kisah Sandra mengingatkan kita bahwa kesalahan dalam media sosial bisa berdampak nyata, namun juga menunjukkan bahwa refleksi dan perubahan selalu mungkin dilakukan. Adaptasi nilai luhur dalam dunia maya bukan berarti kehilangan esensinya, justru mempertegas pentingnya etika dan empati dalam setiap jejak digital dan tidak ditinggalkan. Mari kita jadikan ruang digital sebagai cermin karakter pramuka sejati penuh kebaikan, inspirasi, dan persaudaraan.